depan altar kita hormat. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam dosa-dosa dibebaskan oleh kelahiran baru Putramu yang tunggal yang menjadi manusia. Tuhan Yesus, sahabat kami yang lembut dan manis, aku mewakili teman-temanku seluruh anak mengucapkan selamat datang di tempat kami. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau lahir untuk kami para remaja. Aku mewakili teman-teman kaum remaja memohon kepadamu, semoga Engkau selalu mendampingi kami para remaja dalam menghadapi segala persoalan hidup kami. Tuhan Yesus, sumber kegembiraan kami, dengan kelahiranmu kami sebagai suami istri semakin dipeguhkan dalam memperjuangkan kesucian sakramen perkawinan dalam keluarga-keluarga dan tetap dengan begini mempertahankan keutuhan rumah tangga. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sebetulnya kata orang, Natal itu mengenai 4 hal. Yang pertama, sharing, berbagi. Yang kedua, caring, peduli. Yang ketiga, hoping, selalu berharap, tidak pernah putus asa. Yang keempat, wishing, mengharapkan yang terbaik bagi sesama, bagi kita sendiri, dan mengucapkan kebaikan itu pada sesama juga. I wish you a very Merry Christmas. Biasanya kita bilang begitu. Even a little one. Dan sebetulnya kalau kita punya 4 sikap itu kecil-kecil, kita sudah punya Natal. Tetapi persoalannya, selalu tiap tahun kita butuh motivasi baru. Selalu tiap tahun kita butuh penyegaran. Kita melihat bahwa kebaikan yang kecil itu akhirnya menular-nular. Pertanyaannya adalah, hari-hari ini, apakah kita sudah melihat lebih dekat ke hidup kita? Apakah ada hal yang kecil yang bisa kita bangun, yang menjadi langkah pertama kita agar Natal tahun ini menjadi lebih bermakna? Apakah ada langkah lebih dari itu supaya kebersamaan kita menjadi kebaikan yang terulang, kebaikan yang makin merambah banyak orang dan menghangatkan kita, menghangatkan hati sesama? Itulah Natal, kita mohon rahmat untuk itu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kita bersuka cita karena Tuhan datang kepada kita sebagai bayi yang kecil di Bethlehem, dan dari sana Dia menjadi terang bagi seluruh umat manusia. Inilah warisan hidup yang dibagikan Kristus kepada kita, suatu legacy yang ditinggalkan oleh Kristus bagi kita. Maka kita merayakan Natal juga di penghujung tahun 2022 sambil mengenang dan sambil bersyukur atas warisan yang ditinggalkan oleh Kristus sebagai terang sejati atau yang diusahakan oleh Bapak Alfred Nobel itu, yang akhirnya membaktikan dirinya untuk mendukung orang-orang yang memajukan martabat manusia, tidak bisa bertanya pada diri kita sendiri. Mau menjadi seperti apakah kita? Warisan macam apakah yang ingin kita tinggalkan? Ingin dikenal sebagai orang macam apakah kehidupan kita? Tetapi pada akhirnya hidup yang kita punya, hidup yang kita jalani adalah kehidupan kita masing-masing. Mau menjadi orang macam apakah hidup kita, legacy apakah yang ingin kita tinggalkan, menjadi orang macam apakah kita ingin tinggalkan. Waktu kita sangat terbatas, kita hanya mungkin menjalani kehidupan yang kita punya, kehidupan yang menjadi milik kita. Maka legacy macam apa yang ingin kita wariskan, yang ingin kita bagikan bagi orang lain, seperti Kristus yang menjadi terang sejati, atau Bapak Alfred Nobel tadi yang mengusahakan kemanusiaan yang lebih bermanfaat. Amin.